Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita di akhir Muharram ya, di akhir Muharram. Tapi tanggal 1 Muharram kali sama petang. Libur nasional sama, maka bisa sama. Sementara raya wajib bisa berbeda. Jawabannya untuk 1 Muharram bisa sama karena tidak dimusyawarahkan. Kalau dimusyawarahkan mulai tingkat RT sampai tingkat istana, mungkin bisa 2 kali 3 kali sama rejo puasa menurut pendapat masing-masing. Jadi sesuatu yang sudah pasti hitungannya memang tidak perlu lagi dimusyawarahkan, sebenarnya begitu. Terbukti 1 Muharram tidak dimusyawarahkan bisa sama. Kan itu 7 bulan, itu 7 matahari yang awak nikmati siang malam. Iko jo buminya, orang Australia iko jo buminya, orang Amerika iko jo bumi. Orang Jawa, Papua, Minang, awak Minang ko barang lo banyak. Iko jo bumi. Jadi samo. Kecepatan putarannya ada sama. Kecepatan putaran. Ibu boleh sampai balik harusnya dimusyawarahkan juga ya. Kuliah dah kulo. Itulah. Boleh sampai balik. Boleh sampai balik. Nama. Bulan purnama akan hadir terus tuh. Tapi itu sudah berlalu. Moga-moga ke depan benar-benar diurus, ditata dengan akal sehat, kelurusan berpikir secara beragama. Harapan kita begitu. Mudah-mudahan tahun depan situasinya ada perubahan. Itu kan kembali kepada rakyat. Kalau memilih pemimpin itu kan kita sudah punya pilihan hati. Moga-moga semua hati kita terbimbing. Tidak ada misalnya si A, B, C, semuanya kan mengaku baik dan berusaha terbaik menurut caranya, lalu tidak ada daya upaya bagi kita. Bisa saja pilihan kita, oh ini A, B, C, terpengaruh dengan ini dan itunya. Tapi moga-moga sudah dipikir elo-elo, lalu berserah diri pada Allah, tawakal, yakinlah Allah akan menuntun kepada yang terbaik. Namun menuju yang terbaik itu hambatan tantangannya tidak sedikit. Disitulah perjuangan. Samola aku bisa bahagia. Bisa bahagia itu memang diawali dengan perjuangan. Misalnya menahan puasa dari fajar sampai tabana matahari. Waktu berbuka itu yo senang. Misalnya minum teh hangat, atau makan kola misalnya. Terasa senang karena diawali dengan menahan, berjuang. Habis itu pula misalnya kau barale baminantu, sebelah kita dapat jodoh, dapat minantu. Yo payah-payah waktu hari ale itu balela-lela, tapi kan bahagia. Tapi untuk dapat jodoh kan perjuangannya tidak sakit ya. Dan lain-lain. Nah baik, malam ini Bapak Ibu mengungkap sedikit sejarah. Namanya sejarah tidak akan habis-habisnya. Yakni ada 2 orang perempuan melahirkan, satu orang perempuan melahirkan 2 orang nabi. Siapa itu anaknya 2 orang nabi? Namanya tidak dipopulerkan, tapi dia seorang wanita Allah ilhamkan untuk keselamatan anaknya dihanyutkan saja di Sungai Nil. Undang-undang oleh Fir'aun yang
zalimnya pangkat 7 atau lebih. Pokoknya kekafirnya itu melebihi kafir manusia yang ada di bumi. Kalau manusia kafir kan engkar kepada ajaran Allah. Tapi kalau Fir'aun, di samping dia engkar, mengakui dirinya Tuhan paling tinggi, tidak bisa melawan. Kalau melawan itu langsung dibunuh. Jadi semua orang patuh dengan segala ketakutan. Cuman begitu pula dia tidak berlaku adil. Yang pribumi itu mendapat kesenangan, yang mendapat tekan itu turunan Nabi Yakub. Nabi Yakub pada mulanya kan memang di Palestina sana. Terus karena Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, terus saudara-saudaranya Yakub pun juga kan dibawa ke Mesir. Kemudian berkembang biaklah turunan keluarga Nabi Yakub yang dikenal dengan Bani Israel. Cerdas-cerdas, kuat bekerja. Nah, setelah Nabi Yusuf tidak ada lagi, berjalan waktu ya, kepemimpinan di tangan Fir'aun. Jadi nama rajanya itu ya populer disebut Fir'aun. Nah, Fir'aun ini Fir'aun yang keberapa waktu Nabi Musa itu saya juga tidak bisa katakan berapa pula umurnya Fir'aun. Mungkin itu saya tidak punya referensi. Undang-undang yang dia buat berdasarkan mimpi buruk, nanti datang seseorang dari Palestina sana akan menghancurkan kekuasaannya. Itu isi mimpinya itu. Setelah ditafsirkan mengapa dia gelisah, apa yang dia alami dalam mimpi, lalu diundang penafsir mimpi. Atau itu Tuhan dan cadiannya mengalu diundang penafsir mimpi, kan omongnya tuh. Jadi orang yang mengaku Tuhan sebenarnya elenya atau bodohnya resmi di tengah umatnya atau di tengah rakyatnya. Nah, jadi nanti akan datang lahir seseorang, dia akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Dia buat undang-undang, tahun ini boleh laki-laki hidup dari bangsa Bani Israel. Jadi Bani Israel itu banyak keturunan. Cuman apakah berbanding 1:2 atau 50-50, separuh-separuh, Allahu a'lam. Pokoknya lah banyak. Terus waktu diundangkan, kalau lahir anak laki-laki tahun ini boleh, waktu itulah Harun lahirnya. Dia bisa tumbuh kembang. Tahun berikutnya, ya namanya orang berkeluarga, berketurunan, lain anak laki-laki pula. Tapi di saat diundangkan, kalau laki-laki yang lahir dibunuh, maka ditanamkan ke hatinya ibu Harun ini, jangan cemas, jangan takut. Susu kala anak salumi Allah letakkan dalam peti hanyuyan. Allah memberi jaminan akan memberikan keselamatan, orang akan menyayanginya baik di pihak lawan maupun dari semua arah, akan menyayanginya nanti. Ialah dianjurkan. Tapi memang tidak bisa pasrah begitu saja. Anak perempuannya itu diamanahkan telusuri nak, ikuti sungai Nil. Berapa kilo pula dia menelusuri. Akhirnya ya dengan air riak-riak air itu dia menepi peti kok. Tiba di tepi mungkin nyangkui atau baalah orang mandi-mandi, diselamatkan peti itu. Diperagakan kepada permaisuri Fir'aun yang namanya Asia, orang taat. Itulah bareknya itu tantangan sebagai ibu negara atau ibu kerajaan, suami laknatullah, dan sementara dia orang yang taat. Firaun ingin membunuh. Jangan. Ini kita jadikan anak kita penghias di istana, menenteramkan hati kita, kan tak punya anak. Itu loh. Untung tak beranak Firaun tuh.
Kok barana ala biasanya itu cinta pienyo si ayah tiba di anak kadang-kadang bisa lebih apa lu, lebih gawat. Mungkin Allah Maha Penyayang ndak beranaknya dah. Walaupun istrinya taat, tapi kalau bibit dari ayah tentu terjadi nanti nak kaci ayah model ko kaci ibu tu supaya tidak terjadi apa-apa, dan dapat keturunan. Nah kata Aisyah, jadi Aisyah karena kuat batinnya, rohaninya, Firaun patuh, ialah digadang anak. Timbul masalah siapa yang menyusukan. Dipanggilan perempuan-perempuan yang baru melahirkan. Satyo diocoan gitu, nama nolaknya, indau je, pokoknya menolak, tak mau menyusu kepada perempuan satupun. Tentu si balita ke mana nih? Di sekolah perannya si kakak perempuan tadi itu mendatangi istana. Nyolah tahu situasi adiknya lah menangis-nangis, nak mau menyusu ke orang lain. Dia katakan, maukah aku tunjukkan ada perempuan dia baik begini-begini, insya Allah dia menyayangi kira begitu untuk menyusukan bayi ini. Tu tak cengang orang istana, iyalah bawa ke sini. Dibawa lah, nyonya amaknya kau. Nyonya amaknya kau, nyoba ke istana. Baru saja di paluannya langsung menyusu dengan nikmat. Tentramlah batin orang tadi. Tambah sayang muka Musa. Seakan penuh syukurlah dia dapat orang menyusui. Lalu saya coba pahami. Ibunya ini ya dibayar dengan mahal, lalu disuruh dia di istana saja. Dia cerdik. Memang di istana senang, tapi alasannya dia juga punya anak, punya keluarga, katakan punya suami. Biarlah anakku dibawa aman, dan orang percaya. Nyobalah anaknya kau lihat. Upah dapat lo begitu tinggi. Sudah habis masa menyusui, dia dikembalikan ke istana. Dan ibunya bebas kapan saja melihat, karena orang berjasa menyusui. Tapi tidak disebut-sebut itu ibu kandungnya. Begitu Allah selamatkan Musa. Nah, begitu Musa tumbuh kembang, lah remaja, batambah gagah. Kalau waktu ketik, namanya itu tuh gantengnya, namanya itu ganteng balita ya. Kalau remaja, nyo terikat di istana, dididik, tumbuh kembang besar. Bagaimana percaturan politiknya lah menyimak. Bahwa pembesar-pembesar bicaranya leluasa di istana. Jalanlah keluar, melihat ada yang bertengkar, ya berkelahi malah. Minta tolong, kiranya dua orang yang berbeda turunan. Dari Kipti, orang Mesir asli, sudah itu dari turunan Bani Israel. Misalnya kalau awak ya, orang yang lah puluhan tahun atau sekian tahun lah, orang Minang Bana misalnya. Itu ada turunan Cino misalnya, kan berbeda tuh. Mungkin begitu pula lah, orang seberang sana dengan orang di sini mungkin ada berbeda. Misalnya orang Jawa, pai ke Minang, walaupun sekian tahun tuh di wajahnya tuh sekian persen ada tampak Jawa. Sampai kini masih seperti itu. Walaupun belum berani mengungkap, setelah diakui, oh iyalah pantas ada tampak beda, atau mungkin dari lidah. Jadi dia minta tolong, ya langsunglah ditolong, mungkin pokok mangarengkang lo dan apa kan nyeteng juga atau nyepukul, amat tai sekali. Mungkin suluh-suluh hatinya dan dorong mungkin kan. Tapi sasaran kalau asal tinju saja, ikutnya tinju atau dia nonton itu mubazir, mungkin tapi dengan teorinya meninggal sekali. Orang Malay heboh, yang meninggal orang kampung lo, orang Bumi Putra, Bumi Putra, Putra Bumi, Bumi Putra itu asuransi ya. Putra asli. Ya putra asli. Heboh tu di istana. Bisuannya nan batangka juga dari Bani Israel, jurang lain. Batangka.
Minta tolong lo jong ka Musa. Musa na iya sing nganga uang jo nang ulah ke kiro model tu. Kayak tenjulo pacaran orang turunan itu sendiri dari pihak Bani Israel lain. Dia munculnya, apakah kamu akan membunuh saya seperti yang kamu bunuh kemarin? Itu terbuka rasio orang sedang mencari sia dan membunuh pacaran tempat kira model. Nanti kau sawi, apakah kamu hendak membunuh saya seperti yang kamu bunuh kemarin? Itu nyata lah kita. Musa kira yang membunuh. Nah, dalam kondisi itu datang pululah orang dari istana, laki-laki, dari sebut umurnya, jabatannya apa. Wahai Musa, pergilah kamu. Orang di istana sudah diputuskan kamu akan ditangkap. Batinnya juga tidak ragu dengan informasi itu. Disitulah Musa meninggalkan Mesir menuju negeri Madian. Jalan siang malam, anaknya makan apa nan bisa. Dapat daun pucu aku sajalah. Kan walaupun menempuh padang pasir sebagian kan aduh jo tumbuh-tumbuhan. Itulah yang makan. Kok mambo ayam panggang bagai kenaman tu. Mambo lampe ke 3 bungkui. Nak ada. Nah di badan tu saja. Pulang lo dulu ke istana kan bisa tu nyoba agak saujui berbekalan. Akhirnya akan sampai di negeri Madian. Pohon dulu ada pohon. Tapi dicari di situ orang banyak laki-laki magiah minum ternak jelang sore. Kila pukul 2, pukul 3 lah. Tapi ada pula perempuan berdua agak jauh dari laki-laki. Batinnya Musa tidak bisa didustai. Padanya lapar. Mengapa kamu di sini? Kami menunggu laki-laki itu selesai baru kami bisa memberi minuman untuk ternak kami. Ayah kami sudah tua. Musa paham. Nyapalah dengan segala tenaganya tu bisa mendapat air. Kini satu rumah ambil air itu kan sehingga minumlah ternak. Jual pula bukan pakai B atau pakai kulit yang dibentuk pokoknya alat masuk itu bisa nyedapean dia ialah ternak perempuan ini. Minumlah ternak pulang tak cengang ayah capek pulang kona biasanya lah dakik sanjo-sanjo baru bisa pulang. Diceritalah ada laki-laki yang baik tadi ayah. Panjang ceritanya. Ayahnya paham. Akhirnya si ayah mengutus supaya laki-laki itu dibawa sebagai imbalan lah, sebagai tanda berterima kasih. Pasti dia orang dalam perjalanan jauh. Datanglah, cuma disebut apakah kadunya atau surang, tapi dalam buku dibaca mendatangi salah seorangnya. Tibunya di buku Musa. Wahai laki-laki kirolah abuda atau pokoknya pololah panggil waktu itu. Kalau nyo dijawab pastilah mas ya atau akang. Udah aja. Abang memang udah aja. Ialah nyo paham. Boleh. Itu dululah pokok penunjuk jalan. Itu disebutkan. Ia namanya padang luas lapeh. Datang luangin. Kiranya agak tangkik rohnya seketek. Seketek lo nyo tak sampai tinggi. Sebagai laki-laki normal ya terganggu. Dia udah salah di muka dia tunjuk lekang dengan cara halus tunjuk saya kamu beko suwo atau tidak siap ialah jalan sampailah di rumah itu bertemu dengan orang tua ini diduga Nabi Suhaib tapi tidak ada pula terang-terangan mengatakan itu Suhaib. Beberapa sumber mengatakan seperti itu. Dari cerita itu lalu dikatakan kamu sudah aman dari kejaran orang zalim. Tenangkanlah batinmu di sini dan seterusnya. Nah, lalu di antara anak ini kan saling proaktif. Jadikan dia ayah sebagai tenaga kerja kita di sini.
di balik minta itu mungkin ya lebih dari itulah, disambungkan hanya sekedar mengurus ternak, tapi jadikanlah dia suaminya. Nikahlah dia salah satu dengan anaknya itu, tapi tidak disebut nantu atau nak ketek, tapi yakin kita secara adat didahulukan yang besar. Cuman kan diduga saya kok ada misalnya depodo, terus dengan syarat memelihara berbakti selama 8, kalau namun menyempurnakan sampai 10 untuk bekerja. Dan sampailah waktunya, batinnya tentu dibimbing oleh Allah, dia harus kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir, lalu karena si perempuan ini istrinya paham bagaimana perjuangan itu bisa sampai, tentu nanti untuk kembali bebannya jangan dikira mudah. Tapi karena anak orang saleh, kalau ionyo anak Nabi Su'ib, tentu bobot keimanannya sudah bagus lah. Ialah menelusuri, tentu ada dengan bekal. Itu di bekalnya itu ternak, mungkin beberapa ekor kambing atau bagaimana. Jadi ada bekal, apa beda tuh kalau dulu ampunan pakai sapat tagak di badan saja. Kalau kini lain lah, pakai istri sudah. Itu dulu lah bekal. Pakai tungke cie. Dulu tuh nak ada pegangan tuh, lapis saja, betungke indah. Tetapi pakai sendal lain disawi. Pakai sendal, itu lain. Tentu selama perjalanan lalu tu tukar baju, lain tu padiahnya kehidupan. Akhirnya sampailah ceritanya itu dia diangkat jadi rasul, menerima wahyu di Bukit Tursina, lalu sudah dibekali dengan mukjizat, sudah diuji itu. Lampian tukek kau jadi ular tu takuinya, aja takui lo kata Allah kan. Lalu tangannya itu lalu dikeluarkan bercahaya, jadi dia sudah dibekali dengan mukjizat untuk dipraktikkan kemudian hari. Nah, dia disuruh oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Timbullah masalah. Alun timbul apa lain dua masalah lila disuruh menasihati Fir'aun. Di situlah Musa berdoa. Ya Tuhanku, jadikanlah saudaraku Harun untuk mendampingi aku. Dia lebih cakap untuk berbicara. Dia lebih lembut dalam berbahasa. Jadi bahasa udahnya itu nyolah paham. Kalau nyunda orang ya iyo indah tegas kira model itulah. Jadi belum secakap kakaknya kalau bertutur kata. Dan jadikanlah dia seorang nabi. Bayangkan tuh doanya untuk minta didampingi, sudah tuh jadikan dia seorang nabi. Ba'alah Musa kau berdoa, dikabulkan oleh Allah. Nyo jadikan Harun itu sebagai nabi. Tu makanya urutan nabi 25 tu Musa dulu, baru udahnya Harun. Jadi dia menjadi nabi itu atas permintaan Musa. Nah, sekarang dia berdua, tentu sudah bertemu tu jo kakaknya, disuruh menghadap Firaun. Nah, apa bimbingan Allah? Sampaikanlah nasihat itu dengan tutur kata lemah lembut. Nah, sikap pelajaran kawan. Bagaimana zalimnya Firaun itu. Janganlah gaya-gaya yang apa, misalnya di demo dengan cawit marwik misalnya apa, enggak, tapi dibangun komunikasi dengan lemah lembut. Nah, disitulah dia berdoa. Qala rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musa berkata atau Musa berdoa, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jangan sasaamu lo menghadap Firaun. Kalau nado ketenangan baca lo mengecek. Lapangkan dadaku. Mudahkanlah urusan. Menasihati anak kandung saya tidak mudah. Menasihati kemanakan lalu tentu mudah. Coba lagi ini mama
atur-atur saya anak-anakan jo dengan bahasa-bahasa ini yang mama gaya dahulu angkar jongko lagi mungkin tuh belum tentu bisa sukses. Bahkan guru pun dari sekian muridnya belum tentu semuanya patuh. Ini menghadapi orang yang tinggi, apalagi dia dibesarkan di istana. Itu dulu disuruh untuk dinasihati. Terus lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku. Kalau orang dulu dalam nasihatnya supaya mudah berbicara, ajar makan sagun-sagun. Tapi kalau makan sagun-sagun mengecek menyambue gitu. Artinya bersihkan mulut. Jangan nemo sogok. Misalnya lah pembicara lah disogok sekian misalnya. Atau disuruh lo bicara tentang hukum, atau lah bawayo tuh baca lah payah tuh muncul tuh saku lah diisi dengan dolar atau apa lah ya, lah diisi jo saku-saku tidak bisa. Jadi lancarkan lidahku atau hindarkanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Itulah doa yang diabadikan dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Cuma mungkin sarannya adalah kalau hafal sudah banyak yang hafal, tapi betul membacanya memang sebagian masih kedengaran salah. Saya pun kiranya bertahun-tahun salah dalam membaca doa ini, lalu diingatkan, oh iya ya salah. Jadi Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yafqahu qawli, pakai kaul itu banyak sekali itu. Kadang-kadang yo kauli hampir mirip pula itu. Jadi yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Sampai di situ Bapak Ibu, kita kan hanya betapa pentingnya seorang wanita yang salehah sampai dia melahirkan 2 orang nabi dan anak perempuan yang pemberani.